Salah satunya adalah hati-hati, jangan ada yang install aplikasi pinjam di sini. Ini komplotan penipu, cuma mencuri data doang. Sebenarnya beberapa aplikasi yang kalian download itu satu komplotan dioperasikan kelompok tertentu. Hati-hati. Nah, ini baru-baru aja dia kasih tahu, dia informasikan ke kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana weekendnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga buat teman-teman yang sekarang sedang merayakan, yang sedang menjalankan aktivitasnya, semoga tetap dalam keadaan kondisi yang prima dan dalam keadaan yang stabil. Nah, buat teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang APK atau aplikasi pinjol di Play Store aman atau tidak ya. Nah, ini saya ambil gara-gara banyak banget teman-teman yang mengadu ke saya ataupun minta sharing kepada saya, Mbak, kenapa di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Kita baru klik tapi dia sudah memberikan link-link yang langsung dilarikan ke WA kita, bukan dari aplikasinya. Oh, itu kira-kira gimana ya, Mbak? Oke, kali ini kita akan bahas, tapi buat teman-teman yang baru aja mampir di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama itu ada di aplikasi Cairin yang dikeluarkan oleh PT Idana Solusi Sejahtera. Nah, di sini saya sudah melakukan pengecekan untuk aplikasi Cairin ini dan dia termasuk pinjol legal yang terdaftar oleh OJK. Tapi kebanyakan nasabahnya selalu banyak komplain tentang adanya pencurian data dari aplikasi ini. Nah, salah satunya seperti ini ya. Kita baca yaitu kredit bagus, pembayaran alhamdulillah bagus, tiba-tiba ada telepon kantor minta saya untuk kerjasama, seolah-olah saya debitur yang nggak pernah bayar, nggak lucu, kurang kerjaan, telepon ke kantor, nomor saya masih aktif, meresahkan. Jadi bisa dikatakan dia sudah mengambil data dari para nasabahnya untuk dia gunakan hal-hal yang tidak bagus. Tapi ini perlu dikonfirmasi lagi ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya harus hati-hati. Ada juga yang berkomentar, aplikasi nggak beres, pengajuan 3 juta tapi transfernya 300.000 sampai 3 kali. Begitu terus tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Nah, ini juga harus diperhatikan ya buat teman-teman semuanya yang akan melakukan pinjaman. Kalian harus benar-benar baca apakah aplikasi ini benar-benar mencairkan dana buat para nasabahnya tanpa ada penggunaan data yang tidak benar. Maksudnya tanpa ada pencurian data ataupun menggunakan data untuk hal-hal di luar dari pinjaman kalian. Itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, ada cash cepat yang dikeluarkan oleh PT Arta Permata Makmur. Nah, di sini banyak sekali nasabahnya yang komplain tentang pencairan ataupun penggunaan data dari cash cepat ini. Banyak yang sudah mengisi data, aplikasinya sudah lengkap, tapi dana juga tidak cair dan persetujuannya ditolak. Nah, salah satunya seperti ini. Sumpah kecewa banget, udah bayar malah APK-nya nggak terdata. Kalau sudah bayar padahal bukti pembayarannya ada. Customer service-nya juga tidak bisa dihubungin. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman harus perhatikan ya. Harus perhatikan benar para reviewnya. Kalau kalian sudah bayar tapi tidak terdaftar di APK-nya, kalian wajib simpan bukti pembayarannya untuk sewaktu-waktu DC datang di tempat kalian. Dan ada juga yang berkomentar seperti ini ya. Ternyata ada aplikasi yang sama ya, dengan profil yang sama persis, ada nomor yang menghubungi terus suruh download di link yang dia kasih. Cash cepat juga namanya. Mirip tapi memang tidak sama. Tapi di aplikasi yang satu itu saya sudah ngajuin, dikabarin enggak, dikonfirmasi enggak. Hati-hati deh kalau bisa lewat Play Store aja. Nah, kalian juga benar-benar harus perhatikan ya. Kadang-kadang ada dua aplikasi, bisa jadi itu adalah anak perusahaan ataupun aplikasi ilegal yang mengikuti dari aplikasi-aplikasi legal. Dan setelah saya cek, aplikasi cash cepat ini termasuk dalam aplikasi legal yang terdaftar di OJK. Cuman sebelum kalian benar-benar untuk menggunakan aplikasi ini, perhatikan apakah aplikasi ini benar-benar memberikan pinjaman atau hanya sekedar melakukan pencurian data kalian saja. Gitu teman-teman ya.
Lanjut lagi ada Danafix. Danafix ini dikeluarkan oleh PT Danafix Online Indonesia. Setelah saya cek, Danafix ini terdaftar di OJK dan dinyatakan sebagai aplikasi legal. Tapi kebanyakan di sini nasabahnya mengaku bahwa data mereka dicuri. Nah, salah satu nasabah yang berkomentar seperti ini ya. Pencurian data fix, pengajuan tidak di ACC, nunggu 30 hari. Setelah itu tidak bisa. Mulai tanggal 11 Desember ini saya langsung uninstall. Artinya setelah data mereka kasih, setelah semuanya mereka kasih, semua langsung diblok dan tidak bisa melakukan pinjaman dimanapun. Nah, lanjut lagi, memang aplikasi ini hanya mengambil data nasabahnya saja. Padahal sudah kirim data diri, hati-hati dengan aplikasi ini. Nah, benar kan? Jadi kan harus benar-benar review, baca semua para nasabahnya yang sudah menggunakan dari aplikasi ini. Dan parahnya lagi, ada yang pernah mengalami hal seperti ini. Kita bisa lihat, ini maksudnya apa? Pengajuan pinjaman saya tidak disetujui aplikasi. Lalu kenapa di WA saya ada yang transfer? Dan saya cek nggak masuk transferannya. Nah, ini benar-benar aplikasi ini hanya mengambil data kalian saja. Walaupun aplikasi ini dinyatakan legal sama OJK, kalian harus benar-benar memperhatikan apakah dia benar-benar menjalankan sesuai dengan aturan dari OJK. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ada Credivas yang dikeluarkan oleh PT Finance Asel Digital Indonesia. Nah, Credivas ini dinyatakan legal oleh OJK karena dia tercatat. Namun dari berbagai banyak nasabah yang menggunakan Credivas ini banyak yang kecewa. Salah satunya seperti ini. Saya harap jangan lagi ada kecurangan ya. Saya sudah melakukan pembayaran sebelum tanggalnya, tapi sampai saat ini belum di ACC. Tapi kenapa masih dapat teror penagihan pembayaran? Nah, buat hal-hal yang seperti ini sering sekali terjadi dan sering sekali saya dapatkan dari teman-teman saya yang mengadu ke saya. Gimana ya Mbak, adminnya nggak bisa dihubungin, terus kadang-kadang kalau mau bayar tiba-tiba tidak bisa, di aplikasinya itu menolak-menolak terus, sementara itu tempo sudah mau mendekati, padahal kita tidak mau membayar terlambat. Nah, hal-hal ini ya perlu kalian waspadai. Kalau sudah ada aplikasi yang seperti ini, lebih baik kan tidak usah pakai, uninstall aja. Terus bagaimana dengan pembayarannya? Kalian bayarkan jika itu bisa. Jika tidak bisa, kalian simpan segala bukti bahwa kalian tidak bisa membayar. Mulai dari screenshot, mungkin memasukkan OTP-nya yang tidak bisa, dan mulai banyaknya kalian chat ke admin dan admin tidak membalas kalian. Kalaupun kalian sudah membayar dan tidak tercatat di aplikasinya, simpan baik-baik bukti pembayaran kalian untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu kalian diteror kembali oleh DC-nya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang terakhir ada Dompet Mudah Pinjam Cepat yang dikeluarkan oleh PT Dompet Mudah. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menerangkan tentang Dompet Mudah ini, aplikasi legal yang tanpa slik. Setelah saya telusuri, setelah saya cari tahu, ternyata aplikasi ini aplikasi ilegal. Kalau saya lihat sih ini aplikasi ilegal karena saya tidak mendapatkan dia di daftar OJK, dan juga setelah saya telusuri dari PT Dompet Mudah ini juga tidak memberikan keterangan di mana lokasi perusahaannya berada. Jadi bisa dipastikan bahwa aplikasi Dompet Mudah ini mungkin sudah kolaps ataupun mungkin sudah tidak terdaftar lagi di OJK. Dan banyaknya nasabah-nasabah yang memang mulai sudah merasakan keresahan dari aplikasi ini. Salah satunya adalah hati-hati, jangan ada yang install aplikasi pinjam di sini. Ini komplotan penipu, cuma mencuri data doang. Sebenarnya beberapa aplikasi yang kalian download itu satu komplotan dioperasikan kelompok tertentu. Hati-hati. Nah, ini baru-baru aja dia kasih tahu, dia informasikan ke kita, dan ini saya cari itu di bawah-bawah banget ini komentar yang seperti ini. Hampir tertutup komentar yang seperti ini ya. Jadi bisa dipastikan bahwa aplikasi dompet ini itu memang aplikasi yang memang dioperasikan oleh beberapa orang sehingga dia terkesan aplikasi legal, padahal dia sebenarnya sudah aplikasi yang mendekati ilegal lah, karena mungkin dia sudah mulai-mulai agak-agak
kolaps dan jadi dijalankan oleh beberapa orang, jadi terkesan terbungkus menjadi aplikasi legal. Ada lagi yang berkomentar seperti ini, aplikasi ini yang paling jelek yang pernah saya temui pada jenis aplikasi pinjaman online, belum jatuh tempo pembayaran dataku sudah diviralkan, hanya dalam waktu 6 hari aja, dan banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman, untuk yang punya aplikasi dompet mudah ini, kalau kalian mau galbay, kalian bisa galbay, karena menurut saya aplikasi ini benar-benar dia itu sudah nggak terdaftar lagi di OJK yang pertama, yang kedua juga dia itu kayaknya benar-benar sudah mulai mengarah-ngarah ke ilegal. Jadi kalaupun kalian cek Slick, saya rasa dia tidak akan masuk ke dalam Slick ini. Sudah tidak masuk ke dalam Slick, sudah tidak terdaftar di OJK, sudah pantas digalbay kalau kalian punya pinjaman di sini. Nah gitu teman-teman ya. Itu dia beberapa aplikasi yang saya temuin di Play Store yang benar-benar harus kalian perhatikan, benar-benar harus kalian pahami lagi kalau kalian melakukan pinjaman di Play Store. Tidak semua aplikasi di Play Store itu baik, tidak semua aplikasi di Play Store itu legal. Kalau kalian bilang Play Store kan tercatat, Play Store kan diawasi, itu gimana ya? Tidak semua, karena mulai saat ini banyak sekali aplikasi ilegal yang terbungkus di dalam aplikasi legal. Nah, oke teman-teman ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menambah wawasan kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.